Kisah ini berasal dari seorang pemuda bernama John Edward Jones. Ia adalah ayah yang dikaruniai seorang putri dari pernikahannya. John adalah seorang penjelajah goa. Ia cukup berpengalaman karena sejak kecil ia sering diajak mengekspedisi goa bersama ayah dan saudaranya, yaitu Josh. John adalah mahasiswa kedokteran di Virginia, Amerika Serikat. Kala itu ia memutuskan untuk merayakan liburan Hari Raya Thanksgiving di kampung halamannya bersama keluarganya di Utah, Amerika Serikat. Sebelum Thanksgiving, ia dan saudaranya Josh dan 9 temannya berencana menikmati libur dengan mengeksplorasi sebuah goa yang bernama Nati Pati di kampung halamannya tersebut. Tanggal 24 November 2009, tepat pukul 8 malam waktu setempat, John dan 9 krunya pun memasuki Goa Nati Pati. Goa ini baru dibuka kembali di 2009 karena sebuah insiden di 2004 melibatkan anak pramuka mengakibatkan goa ini ditutup untuk beberapa tahun. Karena perut goa yang sempit, medan yang sulit dan berliku, terlalu banyak jalur bisa mengakibatkan orang tersesat dan terjebak dengan mudah. Kala itu John dan krunya memutuskan untuk berpencar. Ini adalah ekspedisi pertama John di Goa Nati Pati. Ia sangat antusias dengan eksplorasi ini. John ingin mencoba menjajal sebuah jalur yang dikenal dengan Birch Canal atau Kanal Kelahiran. Jalur ini terkenal berbahaya. Medannya yang sangat sempit dibutuhkan keterampilan dan kehati-hatian yang sangat ekstra. Itu sebuah tantangan bagi John. Ia pun mulai merangkak masuk ke lubang itu. Jalurnya sangat sempit, hanya seukuran tubuh. Dengan keterampilannya, John berhasil memasuki jalur itu. Dengan susah payah, ia berusaha merangsak masuk merangkak dengan dada dan jari-jarinya. Tapi sial bagi John, jalur itu semakin dalam semakin sempit. Karena jalurnya vertikal, memaksa tubuh John terperosok dengan tangan yang terjepit di dadanya. Ia kesulitan bergerak
lubang itu menjepit seluruh tubuh John hingga ia kesulitan untuk bernapas. Ia pun membuang napas di dadanya agar tubuhnya bisa sedikit bergerak, tetapi ia sadar bahwa lubang itu benar-benar menjepit tubuhnya. Ia pun berteriak meminta pertolongan, dan orang yang sampai pertama kali adalah saudaranya, yaitu Josh. Josh pun memasuki jalur itu dan berusaha menarik kaki John ke atas. Namun, usahanya malah membuat situasi semakin memburuk. Tubuh John terperosok semakin jauh ke dalam, membuat situasinya makin parah. Josh pun meminta John untuk tenang karena ia akan memanggil tim penyelamat. Dan sekitar 100 personil pun diterjunkan. Namun sayangnya, karena medan yang sulit, membuat regu penyelamat kesulitan membawa peralatannya. Karena John berada 100 meter di bawah perut goa dan butuh waktu 1 jam untuk mencapai tubuh John yang terjebak. Sekitar pukul 12.30 tengah malam, regu penyelamat yang pertama kali sampai adalah seorang wanita bernama Susi Motola. Ia sampai di sana ketika John sudah 3 jam terjebak di jalur itu. Susi pun memperkenalkan dirinya pada John yang kala itu mulai panik. John pun berkata, "Hai Susi, terima kasih sudah datang. Aku ingin sekali cepat keluar dari sini," dengan nada yang sudah mulai putus asa. Selama 24 jam, regu penyelamat berusaha keras mengeluarkan tubuh John yang terjebak. Mereka menggunakan sistem katrol untuk menarik tubuh John. Tetapi usaha itu gagal dan membuatnya semakin buruk. Katrol membuat jalur itu runtuh dan lubang pun semakin tertutup oleh bebatuan yang jatuh. Karena posisi tubuh John vertikal selama 27 jam membuat darahnya mengalir ke kepala, memaksa jantungnya bekerja ekstra. Dan John pun dinyatakan meninggal setelahnya. Dengan jasad yang terjebak di sana selamanya. Membuat gua itu menjadi kuburan alami bagi John.
Jalur itu pun disegel dengan beton agar tidak ada kejadian serupa yang dialami John. Jasad John pun akan selamanya di sana, tertutup rapat oleh beton di Goa Natipati. Seminggu kemudian, pemerintah setempat pun kembali menutup gua itu dengan jasad John di dalamnya. Dan sampai saat ini, jasad John masih berada di sana.